Simanjuntak Brigadir J hilang karena ditembak dari jarak dekat di bagian belakang kepala dan leher. Kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak langsung katakan hal ini. Pelaku memang sangat kejam. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini selanjutnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang masih meninggalkan beragam tanda tanya di benak publik. Banyak juga pihak yang menilai tewasnya Brigadir J dipenuhi dengan berbagai kejanggalan. Tidak hanya rekaman CCTV di rumah Verdi Sambo yang sempat dikabarkan rusak saat kejadian, tetapi juga luka-luka di tubuh jenazah Brigadir J yang dianggap tidak biasa di pandangan kalangan masyarakat. Di tengah proses penyelidikan ini, pengacara dan keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa hasil autopsi ulang terhadap jenazah menunjukkan otak ajudan istri Verdi Sambo itu sudah tidak lagi berada di kepala. Hal ini, kata Kamarudin Simanjuntak, diketahui dari keterangan tenaga medis yang ditunjuk oleh keluarga dan kuasa hukum Brigadir J untuk melakukan autopsi ulang terhadap jenazah. Menurut Kamarudin Simanjuntak, penunjukan ini dilakukan karena adanya larangan bagi keluarga dan kuasa hukum untuk menyaksikan autopsi ulang jenazah Brigadir J dengan alasan pelanggaran kode etik kedokteran. Jadi hanya yang berprofesi dokter maupun tenaga medis yang boleh melihat. Maka di jam-jam terakhir diberikan kita tantangan apabila ada keluarga atau orang yang bisa dipercaya boleh menyaksikan. Yang penting profesinya dokter atau di bidang kesehatan, kata Kamarudin Simanjuntak. Maka dalam waktu 1 jam di malam hari menjelang penggalian, saya dapatkan 2. Mereka kita kasih surat tugas dan merekalah yang mewakili kita untuk masuk ke ruang operasi. Tambahnya dikutip seputar tangerangselatan.com dari kanal YouTube Refli Harun pada Sabtu 30 Juli 2022. Kamarudin Simanjuntak menuturkan apa yang keduanya catat merupakan hasil kerjasama dengan tim kedokteran forensik yang telah ditunjuk untuk melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Misalnya dibuka kepala gitu ya, kepalanya tidak ditemukan otaknya. Yang ditemukan ada semacam retak 6 di dalam kepala itu. Kemudian diraba-raba kepalanya itu. Ternyata di bagian belakang ada benjolan sedikit bekas lem, ungkapnya. Lemnya dibuka ternyata ada lubang-lubangnya di sonde. Maksudnya ditusuk seperti sumpit, ada alatnya. Disonde ke arah mata mentok, tapi disonde ke arah hidung ternyata tembus. Yaitu adanya jahitan yang sebelumnya difoto itu bekas lubang peluru yang ditembak dari belakang kepala dengan posisi tegak lurus, sambung Kamarudin Simanjuntak. Ia menilai hasil autopsi ulang Brigadir J secara otomatis mematahkan rilis Karo Pemnas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, yang mengatakan adanya peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Verdi Sambo. Dengan adanya penemuan baru yang membantah hasil rilis Polri ini, maka pihak kuasa hukum langsung membawa berita acara autopsi ulang Brigadir J untuk dituangkan ke dalam akte notaris. Hal ini dilakukan karena khawatir tentang kemungkinan adanya ancaman atau intimidasi dari pihak tertentu. Kemudian mengenai luka di hidung jenazah Brigadir J, ia mengaku hal tersebut memunculkan kecurigaan baru terkait kasus ini. Ini yang membantah bahwa dibilang terjadi tembak-menembak dari atas. Kalau dari atas seharusnya masuk dari hidung, tembus ke belakang dan seharusnya tidak datar. Harusnya kan miring sudutnya, itu bukan sudut datar, minimal 45 derajat. Kalau dari atas, tutur Kamarudin Simanjuntak. Tetapi ini bukan, ini datar saja dan arahnya dari belakang imbuhnya. Lebih lanjut, Kamarudin Simanjuntak mengatakan, hasil autopsi ulang juga menunjukkan adanya tembakan lurus dari arah rahang ke bibir yang menyebabkan luka sobekan di jenazah Brigadir J. Menurutnya, tembakan ini sengaja diarahkan dari leher. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada sobekan dari peluru di leher dan di dalam bibir.
Hal ini kata Kamarudin Simanjuntak yang membuat gigi Brigadir J menjadi berantakan. Kalau dari bawah leher itu dekat berarti kan ada kemungkinan pistolnya itu menempel di sisi leher, tegas Kamarudin Simanjuntak. Dan kasus ini semakin menjadi perhatian masyarakat ketika Polri belum juga menentukan siapa tersangka kasus penembakan Brigadir J. Padahal sejak awal mengumumkan kasus ini ke publik, Polri telah menyebut Brada E sebagai terduga pelaku penembakan Brigadir J. Dan bagaimana menurut kalian tentang berita tersebut? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.